Kalau kita ngomongin rumah sakit modern, apa sih yang langsung kebayang? Mungkin alat-alat medis canggih ya. Tapi gimana kalau saya bilang, revolusi sebenarnya justru ada di hal-hal yang nggak kelihatan, seperti di dinding, lampu, dan sistem AC-nya. Nah, kali ini kita bakal bahas tuntas gimana otomatisasi cerdas lagi mengubah rumah sakit jadi jauh lebih efisien dan nyaman. Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya. Di satu sisi, rumah sakit itu harus super nyaman buat pasien, kan? Itu prioritas utama. Tapi di sisi lain, tagihan listrik rumah sakit itu, wah, gede banget. Jadi apa iya kita bisa bikin pasien super nyaman, tapi di saat yang sama juga hemat energi? Apa mungkin kedua hal ini jalan bareng? Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita perlu bedah dulu nih masalahnya. Kita harus paham betul loh seberapa besar tantangan energi yang dihadapi sama setiap rumah sakit setiap harinya. Faktanya tuh simple banget sebetulnya. Rumah sakit itu salah satu bangunan paling boros energi. Coba aja bayangin, gedung kantor atau mall yang paling sibuk sekalipun. Nah, konsumsi energi rumah sakit itu bisa berkali-kali lipat lebih besar. Ini dia akar masalahnya. Terus, energinya lari kemana aja? Ya, coba kita pikirin, lampu yang nyala terus, AC dan sistem ventilasi yang kerja non-stop buat jaga kualitas udara. Belum lagi alat-alat medis yang krusial. Semuanya itu beroperasi 24 jam, 7 hari seminggu. Rumah sakit itu bisa dibilang bangunan yang nggak pernah tidur. Nah, setelah kita tahu seberapa besar masalahnya, sekarang kita masuk ke jawabannya. Dan ini bukan solusi biasa ya, tapi sebuah pendekatan yang benar-benar baru dalam mengelola gedung, otomatisasi cerdas. Jadi apa sih sistem otomatisasi cerdas itu? Gampangnya gini, bayangin aja kita kasih otak ke sebuah gedung. Otak ini nanti yang bakal ngatur semuanya secara otomatis, mulai dari lampu, AC, sampai ventilasi, biar kinerjanya optimal, penghuninya nyaman, dan yang paling penting, super efisien. Dan tujuannya itu ada 3, yang semuanya bisa tercapai sekaligus. Pertama, jelas, hemat energi secara besar-besaran. Kedua, kenyamanan pasien jadi meningkat drastis. Dan yang ketiga, pekerjaan tim manajemen gedung jadi jauh lebih gampang. Jadi, ini benar-benar solusi yang menguntungkan semua pihak. Oke, teorinya cukup ya. Sekarang kita lihat yuk gimana sistem ini bekerja di lapangan. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh sistem yang beneran ada. Coba deh lihat perbedaannya. Di rumah sakit biasa, lampu koridor tuh nyala terang terus, 100%. Nah, dengan otomatisasi, intensitas cahayanya bisa nyesuaiin sendiri, tergantung waktu dan ada orang atau enggak. AC di kamar yang tadinya disetel di satu suhu doang, sekarang bisa pintar ngatur suhu sesuai kebutuhan masing-masing ruangan. Soal pantau listrik, wah jauh beda. Dari yang tadinya manual dan laporannya berkala, sekarang jadi data real time yang bisa dicek kapan aja. Ini benar-benar ngubah cara kerja operasional. Hasil akhirnya tuh sebenarnya simple tapi luar biasa. Pasien tetap nyaman, dan pada saat yang sama, rumah sakit bisa beroperasi seefisien mungkin. Dilema yang kita bahas di awal tadi, antara kenyamanan dan efisiensi, akhirnya terjawab sudah. Keduanya bukan lagi pilihan, tapi bisa jadi satu kesatuan. Sekarang, yuk kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Apa yang kita lihat ini bukan cuma soal teknologi baru, ini soal cara kita mendefinisikan ulang apa sih artinya sebuah bangunan yang cerdas itu? Dan inilah poin utamanya. Otomatisasi itu bukan sekedar soal teknologi. Ini adalah sebuah cara pikir baru untuk mengelola bangunan dengan lebih cerdas dan berkelanjutan. Ini adalah perubahan besar dalam cara kita memandang tempat kita bekerja dan bahkan tempat kita dirawat. Nah, ini akhirnya ninggalin satu pertanyaan menarik buat kita renungkan. Kalau rumah sakit aja bisa jadi secerdas dan seefisien ini, coba bayangin potensi yang sama di tempat-tempat penting lainnya. Mungkin di pabrik, di bandara, atau bahkan di pusat data. Di mana lagi manajemen cerdas seperti ini bisa membawa perubahan besar? Kemungkinannya nggak terbatas.